bagi gua Allah lagi tuh orang. Allah itu maha kaya, sedangkan lu adalah yang fakir. Oke. Gua kaya, lu miskin lu. Gitu. Kalau misalkan lu ogah kayak begitu, ya kan? Orang berbagi, ya kan? Gua tinggal azab elu, bumi hangusin elu semua, dan gua tinggal ganti elu sama kaum yang lain, dan mereka gak bakalan durhaka kayak lu. Apapun tahu, mau kita nikah kayak, mau kita kerja kayak, mau kita ngapain gitu kan? Iya. Itu semua tuh akarnya itu adalah kita tuh anggap Allah tuh apa sih gitu. Oke. Jadi makanya kenapa orang bisa berani ngelakuin dosa itu karena dia tuh masih nganggap remeh Allah gitu. Ini tuh menjawab statement cewek-cewek, ya kan? Lu tuh kewajiban istri itu begini, lu tuh nurut sama laki segala macem. Terus komentar TikTok, suami yang bagaimana dulu? Fiansa, pas selingkuh nggak boleh ngomong tolol. Itu enggak. Maaf. Banyak. Pemimpin lo. Aduh bahaya nggak ya gue ngomongnya? Ini gua. Enggak. Oh bukan gua. Temen lu banyak. Lagi mencoba menyelamatkan. Lagi Gua memastikan. Cewek itu berharga gitu. Dia itu punya mereka itu punya harga diri, kehormatan gitu kan. Yeah. Soalnya gue pernah ditanya tahu. Nah di sini yang orang nggak bisa terima. Masa gue masih dengerin peselingkuh? Kita bedah dulu satu-satu. Nah kita masuk ke tausiah. Dulu masuk asrama yang katanya disiplin, bangun subuh dipaksa, mata masih angin-angin, guru galak. Action. Gila, action food. Action. Film kali. Gila. Halo guys. Kembali lagi di channel Anak Bos Alias Anak Boarding School. Masih bersama gua, Putra. Kali ini gua nggak sendirian guys. Langsung aja gua ditemenin sama salah satu presiden dengan warga terbanyak di negeri. Warga gue lah kecoa, ya kan? Oke guys, kita kali ini langsung ngepur di kediaman. Kok kediaman sih? Enggak dong. Markas. Markas resmi presiden untuk para warga Kotok. Komplek Kotok. Komplek Kotok ya. Sini. Oke toh. Langsung aja bercepat. Ini ya apa gerangan nih? Apa gerangan menjumpai kediaman besar warga Kotok? Warga Kotok gitu. Ya. Oh iya, Baginda. Maksud kedatangan saya. Baginda, maksud kedatangan hamba. Enggak pernah jadi hamba lu. Tidak lain tidak bukan mengajak Baginda untuk dapur pejabat. Enggak gitu. Nah, kita bukan di situ. Tapi nggak hujat. Tidak, enggak juga. Jangan. Enggak. Channel Anak Bos itu kita selalu mengeluarkan kata-kata indah. Oh, tidak ada hujatan di situ. Benar. Lebih tepatnya belum. Makanya saya mengajak Baginda untuk senantiasa tidak. Nyemplung bareng. Oke guys, masuk kedatangan gue kesini toh ingin ngajak tuh ngobrol bareng sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa hal yang pengen gue bahas ya, masih relate dengan kehidupan masyarakat. Cuman gue seneng banget nih sama logika-logika yang sering muncul di konten-konten TikTok, karena kan konten TikTok itu kan tidak langsung menyerang personal kan ya, dengan apa namanya, dengan langsung to the point gitu. Omongan lu tuh kayak lagi menghina, Pak. Hah? Iya. Enggak dong. Mana logikanya TikTok? Mana logikanya TikTok? Justru itu gimana caranya? Gimana caranya Anda menghujat seseorang tapi tidak menghina secara langsung? Nah, tuh kan. Tapi, masih monumental buat gua. Ntar ada Rossi lagi manasin motor kabarnya. Gimana gue pengen belajar nih toh, gimana sih lu tuh masukin konten-konten yang menurut gue tuh nggak langsung nyerang secara personil, atau nggak nyerang sebuah masalah tertentu dengan langsung menghujat atau dengan langsung menjustifikasi lah orang tersebut, tapi lu bikin lu kemas secara TikTok gitu kan. Nah, tapi biar langsung pada praktiknya gitu ya, enaknya sih sambil lihat video. Oke, ya. Gitu ya. TikTok tuh emang nggak pernah hujat orang sih. Nggak pernah hujat orang. Sih gue juga nggak pernah lihat TikTok hujat orang sih, nggak ada. Iya. Nggak ada. Itu emang bersih. Bersih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pemerintah. Kang, Pak.
paling Wakanda no. Video pertama tuh. Dia pertama. Judul tuh. Iya. Aduh. Judul. Lu video lu udah ada spam judul lu? Belum. Cek judul. Anjing apa udah tadi mau ya, susah banget gua. Masih keinget nyesel. Yo. Tadi udah naik 8 juta tapi nggak di WD. Goblok. Harus Harusnya lu WD. WD dulu ya. Harusnya WD dulu baru nyesel gitu ya. Aduh. Sebenarnya Gimana? setiap kali dia kalah judul itu sebenarnya itu karena Allah sayang sama dia sih. Oh gitu. Kalau dibikin menang dia main lagi. Oh gitu. Tapi nggak juga. Nggak Ya? juga. Nggak Kalau juga. kalah ntar dia penasaran. Kalau kalah penasaran. Kalau menang ketagihan ya. Iya. Nih kata Komdigi, judul sulit buat dibasmi karena banyak permintaan dari masyarakat. Gila. Benar. Supply and demand. Benar. Kayak nggak bisa diganti kentang beras tuh gitu. Karena udah permintaan beras tuh dari dulu gitu. Tapi gini, ya nggak apa-apa lah gue ngomong ya. Tapi dia nyebut ini ya badannya ya. Iya, Gini, Komdigi mengakui bahwa praktik judul masih sulit diberantas di Coba gue Indonesia. pengen lihat dulu komentarnya Pak. Alasannya Gue pengen tahu seberapa aman gue ngomong nih. Gitu. permintaan masyarakat masih tinggi sehingga setiap kali satu situs diblokir, situs atau aplikasi baru segera bermunculan. Kita lihat komentar orang tuh. Polri kurang tegas. Bukan permintaan dari rakyat kali Pak, dari bandar kali yang pemasukannya lumayan besar. Oke. Gini. Kita coba positif thinking deh. Oke. Jadi kita bicara misalkan gitu ya. Nah, dari sudut pandang Tekotok. Karena gini. Gue berangkat dari gue yang capek banget ngapusin spam judul Pak. Ya Lu kan? hapusin tuh spam judul di. Pernah sekali gue niat ya, karena gue lagi bikin series yang bagus menurut gue. Hmm. Gue nggak mau lu semua rusak keindahan karya gue nih dengan komentarnya isinya spam judul semua. Iya. Apain? Wah, bagus banget videonya, apalagi kalau kalian klik ini. Tai. Nah, jadi gue tadi tuh pernah niat kan, tiap 3 jam sekali gue buka komentar, gue hapusin semua, gitu kan. Ada kali setiap kali 3 jam itu gue ngapusin tuh hampir berapa ratus gitu, ya kan. Ngapusin itu bukan delete komen ya, tapi hide user. Hide user itu kalau content creator ya, misalnya YouTuber ya, itu kalau lu delete komentarnya hilang. Tapi kalau hide user, orangnya tetap merasa komennya masih ada di situ, tapi orang nggak ada yang pernah baca, gitu. Jadi dia ngomong sendiri. Kalau hide user, gitu loh. Jadi dia nggak tahu kalau dia itu udah di hide. Udah di hide, oke. Artinya kan ini kayak ya udah lu spam lagi aja pakai itu akun, orang juga nggak bakal ada yang baca gitu kan. Nah setiap 3 jam sekali tuh selama 2 minggu tuh gue niat banget ya gue hapusin. Maksudnya gue hide user semua tuh, ya kan. Ada terus. Ini orang pakai apa gue heran. Ya pasti bukan bikin sendiri sih, bikin bot sendiri sih. ya. Ya kan. Tapi dia sistem tuh. Gue pikir kan kayak ada satu akun yang dipakai buat komentar judul 2-3 kali gitu kan. Gue hide user 3 kali hilang kan gitu. Ya kan. Tapi ya itu gue hapusin semua, ada mulu gitu kan. Akhirnya gue berpikir gini. Aduh bahaya enggak ya gue ngomongnya? Gue jadi selalu mikir nih gue kalau ngomong nih. Gini. Di akun lu tuh, tenang aja tuh. Ya juga sih. Tapi ini ada lu ya. gue sampai Apa bisa diputusin, nanti bisa di crop. Nanti kita bisa gue nyerah ngapusin kan. Setiap kali ngapusin tuh mungkin gue ada kayak setengah jam ngapusin doang tuh. Selama 2 minggu itu tuh pernah ngalamin. Gue akhirnya berpikir gini, kan yang main judul tuh elu ya. Yang mau main judul elu. Kalau gue hapusin, lu tetap bakal main kok, gitu loh. Dan masalahnya juga kalau ini spam judul ada juga karena lu main, Pak. Ya kan, permintaan. Persis kayak kata Komdigi ini, ya kan. Banyak permintaannya, makanya spam judulnya tetap ada, makanya website-nya tetap ada. Kenapa gue mesti yang salah ya? Dan lebih pahitnya, gue yang disalahin kalau nggak dihapus-hapusin. Ini orang-orang ini pada nyalahin gue, Pak. Bang, mau dibiarin aja sih, Bang. Iya, kayak gitu. Terus kan ada pernah disaranin untuk di-pin komen gitu kan. Capek. Ya kayak males gitu. Terus kan kerjaan gue banyak dah.
lu bikin animasi tuh capek, atau lu masih harus ngurusin yang harusnya gue urusin gitu. Nah jadi tetap bakal main kok, sekalipun gue hapusin nggak gue hapusin kayak gitu loh. Yeah. Yang masalah itu adalah edukasi ke masyarakatnya. Yeah. Menurut gue tuh itu. Yeah. Nah jadi sebenarnya tuh kalau secara kalimat dia nih ngomong kayak begini, menurut gue dia bener Pak. Memang dibasminya susah karena yang masih banyak yang mau main. Kayak gitu loh. Ya kan? Tinggal orang berpikirnya ini kalimat mau dia bawa kemana maksudnya gitu loh. Pembelaan bahwa mereka nggak bisa kerja atau gimana gitu. Makanya orang jadi tetap di komentar pasti pada tetap marah-marah ya kan. Nah, itu cara yang menurut gue sih begitu ya. Iya. Kayak gitu. Gue tuh malah mikirnya gini, kalau secara sistem ya, ini ngomongin sistem biar gampang ya untuk orang awam ya mungkin ya. Jadi kalau di sistem itu, ini yang gue tangkap tuh. Jadi gini, ada server besar lah, anggaplah ya, ada server besar nih. Server besar ini, itu isinya tuh API itu. API dari si sistem judulnya misalnya. Lalu ada aplikasi ini banyak nih. Nah, mereka itu nge-pointing ini ke situ. Aplikasi banyak ini nih. Ke server ini gitu misalnya. gitu. Iya. Nah, yang diberhentiin itu yang aplikasi-aplikasi ini. Bukan yang otak besarnya. Emang begitu? Gitu yang. Itu kata siapa tuh? Itu kan sistem tuh men, kan gitu kan. Kalau lu waktu itu zaman-zaman lu ngoding kan bisa begitu kan. Aplikasi bisa banyak. Bukannya ini Pak, kemarin kan Pesulap Merah sempat ngundang mantan pembuat website tuh, ya kan? Itu website itu siapapun bisa bikin. Siapapun gitu. bisa bikin kan? Satu siapapun bisa bikin. Servernya masing-masing maksudnya Pak? Bisa, ada yang server masing-masing. Cuman kalau pemain-pemain besar, pemain-pemain besar nih, misalnya dia memang punya sistem, ya ibaratnya indukannya lah gitu, udah punya indukannya gitu misalnya. Ya memang banyak caranya gitu kan. Ada yang bikin satu domain sendiri untuk satu aplikasi sendiri itu ada. Iya. Ya kan, dia kan biasanya pemain-pemain kecil tuh begitu. Iya. Dan pemain kecil juga duitnya banyak. Pak. Oh iya, pastilah. Apalagi kalau udah dari mulut ke mulut kan. Udah dari mulut ke mulut nih, di ini aja nih, di sini. Wah, gacor, di sini gacor gitu ibaratnya kan. Emang dari mulut ke mulut nyebarnya gitu kan ibaratnya. Cuman namanya sistem kadang-kadang begitu. Yang indukannya mah tetap ada, servernya tetap ada, tapi aplikasi yang induk ke si sistem ini, ya itu yang diberhentiin malah aplikasinya, websitenya, segala macam. Aplikasi atau website yang pada dasarnya itu sebenarnya ngambil logiknya, ngambil sistemnya ke si tapi gue bisa bilang kayak gini, kayak kalau misalnya servernya dimatiin ya bikin server lagi. Bisa gitu loh. Memang seperti itu kan. Jadi balik lagi kan, emang susah dibasmi karena yang main masih banyak gitu. Karena yang main masih banyak juga gitu. Pada akhirnya juga, itu kan. Terus juga karena sewa server sama sewa domain murah banget. Iya. Ya kan, dia mau bikin 100.000 domain dan servernya pun bisa, kasarnya gitu kan. Ya berarti kan harus dicarikan sebenarnya bukan domain dan servernya, tapi siapa, ya kan? Pertanyaannya kan cuma satu sekarang, siapa nih yang sebenarnya bisa? Harusnya bisa sih. Orangnya luar negeri Pak. Emang gitu ya? Emang gitu. Oh iya. Masa sih di saat yang bersamaan Indonesia lagi daya beli turun, ekonomi lagi tidak stabil. Di saat yang bersamaan Kamboja maju. Oh iya. Enggak nyuduh, enggak. Cuman kok bisa gitu. Oh gitu. Mungkin bisnis. Iya ya, Kamboja emang jago tuh. Bisnisnya tuh. Nih ada, nih tuh viral, kedai kopi ini ketahuan pakai ratusan HP buat naikin engagement. Wah. Kayak gitu zaman sekarang tuh. Ada satu kotakan gitu lah ibaratnya. Yaitu kasarnya itu CPU-nya tuh. Ya, itu otakan CPU-nya. Ya dia bikin virtual mesin yang udah nggak usah pakai handphone, dia udah semuanya virtual. Jadi seakan-akan dia punya banyak handphone dengan CPU, RAM, VGA tinggi segala macam. Itu dia bikin virtual tuh. Seakan-akan punya satu CPU itu bisa punya 1000 handphone. Kita itu hidup di dunia yang kayak begini. Iya, dan orang kan
Dan orang kan apapun search, maksudnya orang kan apapun kan medsos kan, dikit-dikit kan. Apa sih yang lagi viral? FOMO-nya tinggi. FOMO masyarakat tuh tinggi banget. 2 pembahasan masyarakat sudah kita bahas ya, standar-standar aja lah. Anjay. Nah, ini sisa waktu tuh di penghujung waktu lu yang sedang sibuk ini dan gua ganggu. Makanya langsung aja kita masuk ke pembahasan masyarakat yang sedang marak dan kayaknya nggak akan pernah selesai permasalahan ini. Perselingkuhan. Orang yang berselingkuh, kenapa dia bakal selingkuh lagi? Karena lu maafin. Kalau seseorang itu udah berselingkuh, kamu maafkan. Ini gue bukan ngajarin bener ya, ini pengalaman aja. Dia akan mengulangi hal yang sama. Kenapa? Karena lu maafin. Karena ketika lu dimaafin artinya dia punya peluang. Gitu kan kalau dari statementnya gitu kan. Lu punya peluang yang sama buat selingkuh lagi karena lu tahu lu bakal dimaafin lagi. Kasarnya kayak gitu. Menurut gua orang-orang tuh masih belum bisa benar-benar bedain antara memaafkan sama melupakan, Mbak. Oke. Jadi kayak gua nggak bakalan lupa, artinya gua nggak bakalan maafin gitu loh. Oke. Menurut gua harusnya dia ngomongnya itu gini. Gua ngeliatnya justru omongannya agak bahaya ya. Ya kita maafin semua orang, tapi belum tentu. bukan berarti kita bisa hidup kita sama dia bisa normal lagi, gitu loh. Terus sambil nyatet nih ya. Lantaran dia udah pernah bikin salah sama kita sesuatu gitu kan, artinya kita udah nggak bisa lagi percaya sama dia di situ, gitu loh. Jadi tergantung lah. Jadi kita nggak bisa, artinya kita maafin, artinya kita, kalau kita maafin artinya kita lupa gitu, nggak juga. Kita nggak bakal lupain kesalahan lu, ya nggak bisa dong. Maksudnya kita nggak tahu lo bakal ngulangin lagi apa enggak gitu loh. Iya. Ya kan. Sama kayak gini deh, kalau misalkan si A bikin salah sesuatu, akhirnya dia diakibatkan sama kita gitu ya. Terus akhirnya dia itu kita tutup di penjara gitu. Sebenarnya di saat yang bersamaan kita masih tetap bisa maafin dia, tapi penjara itu tetap berjalan gitu loh. Karena itu konsekuensi terhadap dia tetap bisa harus terima konsekuensinya. Gitu loh. Jadi yang menurut gua nih yang harus dipermasalahin itu bukan lo harusnya maafin atau enggak, tapi bentuk konsekuensinya tuh apa. Gitu loh. Gua ada temen ya kan, dia tuh pernah selingkuh. Terus kan dia udah kayak sama bininya tuh udah bayan lagi gitu kan. Cuma kan bininya tuh udah nggak mau udah nggak mau lagi, udah kayak ini gua. Enggak. Oh bukan gua. Bukan. Temen lu banyak. Dia lagi mencoba gua dia nyemplung sono Pak. Ya mah gua nanya. Nyemplung dia, Pak. Nah, temen yang mana dulu nih? Kan gue tahu. Nah, iya bener dikit soalnya gue mikir. Enak aja. Warga Kotoknya banyak. Maaf. Banyak. Pemimpin warga Kotok banyak temannya. Ini salah satu warga Kotok ceritanya ya. Gitu ya, gitu kan. Terus bininya tuh. Terus dia itu bininya tuh ngomong, gue udah gak ada rasa sama dia gitu. Jadi coba bayangin ya. Jadi bayan nih. Tapi bayannya kan kayak begitu, ya kan. Yang udah malas ngobrol juga. Bininya tuh yang kayak gue yang penting anaknya dah, bodo amat dia mah gitu. Yang udah kayak begitu, gitu kan. Terus yang bodo amat ya pulang apa kagak kek. Bahkan dia jadi punya masalah sama hubungan begitu, ya kan. Gak enak banget dah gitu kan. Si cowok ini bingung, kan lu udah maafin gua. Ya kan, itu teman gua tuh ya kan. Gua cerita, dia maafin lu tapi dia nggak lupa. Gitu loh, ya kan. Dia maafin lu juga bukan karena dia itu mau melupakan kesalahan lu. Gitu loh. Lupa tuh nggak susah gini. Iya. Gua ngomong apa adanya ya. Lu itu nggak bisa mulai pernikahan lu dari nol lagi. Nggak bisa. Dan lu harus terima ini kesalahan lu harus terima konsekuensinya. Lu bakal mulai ini dari minus, mau nggak mau. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat
kalau misalkan nih kita yang mulai dari nol, Hmm. pernikahan dari nol, terus bini kita nggak nurut sama kita ngomel bisa. Hmm. Tapi lu lagi dari minus, Pak. Kalau bini lu bodoh amat sama lu segala macem, lu harus sabar, harus. Hmm. Mau nggak mau, kalau lu masih mau bertahan gitu sama bini lu gitu kan, lu udah pernah selingkuh gimana? Iya. Ini lu lagi dari Kalau minus. dari 0 menuju 1, 2, 3 tuh masih mending ya. Iya, gitu Dengan kan. karakter yang lu udah tahu istri lu seperti itu gitu misalnya gitu. Atau pasangan lu, nggak cuma istri tapi Ya, istri ke suami, istri suami ke istri gitu kan. ya, pernikahan lah gitu Nah, dari pernikahan. nol. Nah, ini lu berarti lu mulai dari membangun kepercayaan lagi, lu harus. Betul itu. Iya, iya. Jadi lu mau nggak mau tuh, ntar dia bakalan tahu-tahu jutek sama lu, nggak mau masakin lu, nggak mau nurut sama lu gitu kan. Gondok hati lu, tapi lu mesti Iya. terima. Gitu loh. Iya, iya, iya. Jujur aja, Menarik. gitu yang terjadi tuh, ya kan. Hmm. Itu gua ngomong ke si cowoknya begitu. Iya. Kalau gua ngomong ke si ceweknya, gitu kan. Itu tuh Oh, berarti bukan gua karena kan lu nggak pernah ngomong gitu ke gua. iya dan nggak udah pernah udah ngomong- iya Iya, udah iya, Bos. Udah Iya, Bos. iya. Keplung lagi Bos. Gua mau pastikan dulu itu bukan gua. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya, oke. Masih selamat gua berarti. Kalau ngomong ke ceweknya itu boleh nggak coba buka ini kan mau nyoba lagi nih Iya, gitu iya. kan ceritanya. Tapi Tapi gini jalan yang terbaik bukan cuman buat cowoknya, Iya. tapi buat lu juga nih yang ceweknya nih ya kan Mhm. istrinya adalah lu gak usah ngapa-ngapain, Iya. lu gak usah kayak berusaha untuk harmonisin lagi semua tugas cowoknya itu. Yang Iya. salah dia soalnya kan. Iya. Jadi dia yang harus bisa bujuk lu lagi, ngerayu lu lagi, segala macam gitu kan. Nah, maksud gua gini, boleh nggak mudahin tugas dia itu Oke. dengan cara coba buka lagi. Karena kan lu udah bilang mau coba, lu mau maafin dia dan Iya. lu mau coba lagi gitu kan. Boleh nggak berkenan buat coba buka hati dia buat dia lagi, Oke. kayak gitu loh, ya kan. Iya. Mungkin kalau misalkan ntar dia bikin masalah lagi terus udahlah terserah lu dah, udah. Iya. Lu mungkin mukanya juga apa-apa dah cowok gitu loh, ya kan. Ternyata yang cowok nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Nah, bagi gua Hmm. ini cewek wajar kayak begini, Iya. gitu loh. Iya. Biar nih cowok juga tahu Dampak dari perbuatan dia, gitu. Iya, iya. Kalau misalkan cowoknya udah selingkuh, Hmm. ya kan. Terus ceweknya dengan gampang udah maafin, terus kayak ditelan aja, itu mereka kayak udah gak ada apa-apa gitu. Iya, Cowoknya iya. bakal Ada kemungkinan. Oh, iya, iya. kemungkinan besar bakalan lagi gitu. Itu yang dimaksud dia karena lu maafin. Nah, maafinnya kayak gimana gitu maksud gua. Iya. Jadi Berarti cara memaafkan lu juga akan berpengaruh terhadap Hmm. si orang ini gitu kan. Apakah memaafkan lu hanya sekedar oke gue maafin terus dia nggak punya dampak apapun gitu Iya, misalnya. terus kayak nggak ada apa-apa gitu Kayak kan. nggak ada apa-apa gitu kayak. Gua sarannya sih enggak. Ya, Tetap harus ada konsekuensi. tetap harus ada apa-apa dulu nih gitu ya. Ya kayak gitu. Nggak bisa sembarangan. Ya, Gini, ya, ya. cewek itu berharga gitu. Oh, Dia dia tetap itu berharga. punya mereka tuh punya harga diri, kehormatan gitu kan. Iya. Apa ya kok? Layak untuk disayang gitu. Iya sih. Ya, bener loh. Iya, ya iya, kan? iya. Ya, setuju gue. Jadi kalau misalnya mereka itu mereka berhak lah gitu. Jadi kalau misalnya mereka merasa untuk gua udah gak ada rasa lagi sama lu, kalau macam itu hati mereka. Cewek tuh begitu, Iya. gitu kan. Jadi itu tadi supaya cowoknya itu ngerti bahwa gua nggak mau lagi kejadian kayak begini karena gua memperbaikinya susah lama. Iya. Kayak gitu loh. Nah, bagi gue itu yang terbaik. Iya. Kayak gitu loh. Bukan cuma buat ceweknya, tapi buat cowoknya juga. Oke. Ini gue boleh. Dan ditambah lagi, Hmm. terbaik buat anak-anak mereka. Tapi kalau udah punya anak ya kan. Iya. Mungkin kalau lu belum punya anak pasti pikirannya udah jalan pintas nih gitu kan. Kalau nggak punya buntut lah kasarnya. Iya. Tapi kalau lu punya buntut pasti banyak yang lu pikirin gitu kan. Variabelnya jadi nambah gitu kan. Sekalipun nih cewek mutusin buat ceraiin tuh laki gitu kan. Maafin tetap maafin gitu. Tapi gue ceraiin. Ya. Kayak gitu. bisa jadi Seandainya seperti itu, seandainya betul. keputusannya ngambil cerai gitu kan. Jadi maafin itu selalu, Pak. Maafin itu nggak pernah kita bisa maafin semua orang. Kalau misalkan orang yang minta maaf ya BTW. Kan. Kita maafin orang itu selalu. Tapi konsekuensi maafin bukan berarti kita nggak ngambil konsekuensi yang tegas kayak ceraiin dia kayak gitu loh. Bukan berarti begitu karena kita nggak bisa lupa juga. Masa kita digituin lagi nanti? Iya. Berarti gitulah. Menurut gua. Oke. Gimana? Nah ini dari sudut pandang gue ya.
Jadi dari sudut pandang gue sebagai orang yang pernah terjerumus gitu, gue akuin gitu, gue pernah terjerumus dulu kan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Gue syahadat lagi toh. kan gue bukan ngajak lu kafir ya. Ya jadi ya gue akhirnya banyak introspeksi diri. Betul, itu betul banget. Gue kok bisa sih gue mencoba untuk memperdalam ilmu agama, tapi misalnya gue terjerumus dengan hal seperti ini, misalnya kayak gitu kan, itu tuh gue perdalam lagi gitu, gue perkokoh lagi gitu, dari masalah-masalah itu tuh gue perdalam lagi. Bahkan gue spesifik ke arah pernikahan, waktu itu gue bener-bener fokusin gitu, gue pengen tahu gitu kan. Nah sama nih sebagai mungkin marak lagi banyak gitu memang kasus-kasus perselingkuhan segala macam gitu, itu lagi banyak banget gitu. Bahkan bini gue pun sering nunjukin nih, ini ada kasus begini, ada yang sampai istrinya bundir gitu kan. Sekarang masih, Pak. Sekarang masih suka ngasih lihat kasus-kasus selingkuh. Kalau ngasih lihat itu buat kayak menurut kamu apa? Jadi kayak dia tuh mau nanya gitu dari sudut pandang gua gitu kan. Menurut kamu gimana kalau untuk yang kayak gitu? Makanya dia sempat, nih coba deh kalau mau bikin konten nih coba gitu kan, dibikin aja nggak apa-apa gitu. Sebenarnya gue agak ragu kalau bikin konten tentang pernikahan yang notabene mungkin gue juga pernah terjerumus ke ranah sana gitu. Karena ya gue pernah kalah di situ kan kasarnya kan. Tapi setelah gue cari tahu lagi, gue perdalam lagi makna pernikahan tuh apa sih, cinta tuh apa sih segala macem itu. Nah kita bedah dulu satu-satu. Nah kita masuk ke tausiah. Enggak teman, enggak rasain ya sih tausiahnya dari pelaku kan enggak dong. BTW gue cerita dikit ya. Iya. Kemarin gue tuh yang ini nih ya, konten lu ya? Iya, gue hampir kena hujat tau. Yang kan kata lu cerita lu sempet jadi kan ada orang, gue dapat cerita dari orang, ya kan cewek, dia itu hubungan jarak jauh sama lakinya. Oke. Nah, dan ternyata memang iya pernah selingkuh lakinya, tapi selingkuhnya itu cuma kayak jalan bareng. Dalam hubungannya mereka yang jarak jauh ini. Iya, lakinya, tapi suami istri kan? Suami istri. Terus lakinya itu kan pergi jauh kerja gitu. Bener aja selingkuh gitu kan. Iya, ya kan udah nonton lo ya. Nah, ya kan. Nah, di kejadian beneran ya, mereka akrab lagi dan baik lagi. Ceweknya juga merasa dia itu juga udah berubah lagi nih gitu kan. Kayaknya udah bener lagi. Dia ngomong gitu udah bener lagi. Ya udah gue buat begitu dong. Apakah tipe kayak cerita si mbaknya kan. Nah di bagian terakhir itu cowoknya tuh kayak ngasih pesan-pesan baik, nasihat ke bininya. Oke. Nah di sini yang orang nggak bisa terima, masa gue masih dengerin peselingkuh gitu. Iya. Nah gini, buat gue tuh kan kemarin tuh dia kan udah terima jadi suaminya lagi, dan tugas suaminya itu ngedidik, bimbing, ya betul kan, bimbing. Berarti harusnya sih karena udah dimaafin, jadinya boleh lagi dong kayak gitu kan. Iya. Ternyata nggak suka kan orang-orang. Untung itu baru member Pak, kalau nggak abis gue di publik ya kan. Nah jadi akhirnya kita putusin bikin ulang. Karena kenapa? Iya gue bikin ulang. Ada kalau misalnya lo menonton ya, tapi lo jadi member dulu. Tapi ya, artinya member only. Artinya soalnya. Tapi yang nyampe ke masyarakat ini yang lo bikin ulang. Iya. Yang lo bikin ulang, yang nggak member only, tuh yang lo udah versi ulangnya tuh, versi barunya ya. Yang publik tuh versi ulang. Yang gua nggak jadi, yang isinya tuh yang dirasain sama orang tuh, dirasain sama orang itu member only. Kalau lo mau lihat sih lo jadi member dulu. Itu. Nah, member dulu. Nah. Kenapa gue bikin ulang? Karena yang gue pengen kan apa yang gue ngomongin itu orang terima sebenarnya. Iya. Nah gue nggak mau sampai gara-gara cuman siapa yang ngomong akhirnya lo nggak terima gitu kan. Iya. Ya gue nggak mau sampai kayak gitu. Akhirnya gue bikin ulang, ceweknya aja yang ngomong gitu. Kemarin tuh kayak gitu. Versi ceweknya yang ngomong. Nah, memang sulit sih. Maksudnya orang yang pernah bikin kesalahan itu terus dia nasihatin jangan lakuin itu, susah gitu. Enggak, kalau gue bukan di situ. Kalau gue mungkin bukan tentang perselingkuhannya, bukan. Tapi kalau gue ini lebih ke arah gini. Kalau lu ngeliat kasusnya, memang banyak banget pasangan suami istri ya, entah yang dilakuin sama suami atau ini dilakuin sama istri. Mereka berselingkuh dengan alasan mereka masing-masing gitu kan.
Ya. Ya entah pasangannya beginilah, entah pasangannya begitulah, entah pasangannya seperti inilah, seperti itulah. Itu yang ngebuat orang ini mengambil jalur selingkuh gitu misalnya. Membandingkan lah segala macam untuk membandingkan dengan pasangan, atau mungkin dapat kenyamanannya malah bukan di pasangan tapi di orang lain segala macam padahal sudah menikah. Nah ini yang mau gue mau gue share itu ternyata dari versi gue nih ya, itu bukan tentang alasannya tapi lebih ke arah gue pun ngobrol ini sama bini gue. Ya kan pasti ya namanya lu pernah disakitin segala macam kan, ya tadi yang lu bilang gitu kan, lupa mah enggak gitu kan, pasti akan selalu teringat gitu ibaratnya. Dan itu gue sampaikan memang selama ini gue salah mindset, gue bilang gue salah mindset pernikahan itu gue salah. Seakan-akan gue yang penting nikah, gue sudah nikah, udah punya pasangan sah, gue bisa ya tugas suami sebagaimana layaknya tugas suami mendidik istri segala macem kayak gitu kan. Tapi gue lupa mendidik diri gue sendiri gitu. Di titik itulah yang banyak gue coba telaah gitu. Oh ternyata seperti ini. Nah, sombong. Memang Angkuh. Bajingan, nama bajingan itu. Iya, bangsat itu. Tapi mungkin nih tolol. Ya. Mungkin banyak kok. Mungkin banyak yang gini kan. Lu mah enak, udah pernah selingkuh, udah pernah ngerasain ini itu. Anjir. Ngerti gak maksudnya? Iya. Terus tiba-tiba lu misalnya sekarang gua udah dimaafin istri gua gitu kan. Pasti banyak yang ngomong lu mah enak segala macam. Lu pernah selingkuh, lu pernah begini begitulah segala macam gitu kan, di persepsi orang lah. Dan lu dimaafin gitu misalnya. Pasti banyak yang ngomong lu mah enak. Itu pasti tuh. Gue bilang tolol. Kenapa tuh? Gini. Pas selingkuh nggak boleh ngomong tolol. Itu enggak. Gua coba ngambil contoh analogi aja ya. Kebetulan ya kan gua nggak tertarik merokok misalnya. Iya. Ya kan. Terus misalnya lu perokok nih. Rokok aktif, rokok berat. Iya. Misalnya nih. Rokok tuh ngerusak gitu kan misalnya kan. Misalnya nih gitu kan. Terus ya gue tahu ngerusak gitu misalnya. Kebetulan nih gue nggak cinta rokok dan gue nggak suka rokok misalnya. Iya. Ya kan. Misalnya nih contoh doang. Buat lu yang misalnya perokok. Dan emang misalnya lu tahu ini ngerusak. Misalnya nih. Kayak gue harus berhenti. Sulit nggak? Ya gue sulit kalau gue. Sulit kan? Itu juga terjadi sama pecandu, narkoboy. Iya. Jadi kalau pecandu, misalnya gue bukan, pasti dengan mudah gue bilang, berhenti, stop merokok. Tapi ketika lo yang udah pernah, atau mungkin lo yang lagi di dalam kondisi yang lo perokok aktif atau berat, pasti sulit gitu kan. Lu mungkin hati lu pengen berhenti tapi sulit gitu kan. Pengen berhenti tapi sulit gitu misalnya. Itu contoh doang sih. Contoh analoginya gitu. Sama mungkin di kasus beberapa pecandu yang ingin pulih, yang ingin sembuh. Dia pengen selesai, dia pengen berhenti. Cuman mungkin sehari, 2 hari, 3 hari sakau berat sampai berapa lama entah gitu kan. Entah di treatment seperti apa sampai dia bener-bener sampai dikatakan dalam tanda kutip pulih. Itu pasti di otak dia masih terngiang-ngiang gitu loh. Masih terngiang-ngiang kayak betapa pengen terjun lagi gitu. Tapi dia counter lagi segala macam. Itu nggak sih lo? Apa? Dia kemarin dia. Halo guys, hari pertama no PMO. No PMO. Gitu kan. PMO apa sih? PMO apaan sih? Googling dah. Ya udah, oke. Hari pertama no PMO gitu kan. Terus besokannya, hai guys, hari kedua no PMO. Pas besokannya lagi, halo guys, hari pertama no PMO. Mentok dia hari kedua. Gitu. Ya, emang susah, susah berhenti ya. Susah. Gitu. Itu contoh paling minor menurut gua. Kira-kira seperti itu. Kalau orang udah terjerumus dalam satu dosa atau kemaksiatan, gue bilang nggak ada dalam tanda kutip ya, nggak akan pernah ada maksiat atau dosa yang dilakukan itu membawa
kenikmatan yang sejati atau sesungguhnya. Pasti semua kenikmatan semu. Ya. Ya kan, mau tadi PMO segala macem gitu kan misalnya kan, jalan pintas dianggap pantas. Nah itu maksud gue orang-orang yang udah orang-orang yang sudah tergelincir dalam suatu maksiat tertentu yang dia memang pengen keluar dari situ, itu pasti perjuangannya luar biasa sampai benar-benar orang tersebut bisa keluar gitu ya. Yes. Itu bukan perjuangan yang mudah gitu. Makanya gue sangat-sangat applause banget buat orang-orang yang gue dulu pecandu ini, gue dulu pemain judul dan gue sekarang pengen berusaha tobat segala macam. Gue butuh dukungan aktif. Itu butuh. Pasti mau nggak mau, dan itu memang benar-benar harus paling nggak jadi teman diskusi, teman ngobrol, cari sudut pandang baru segala macam untuk lebih menstimulus otak dia biar nggak terbesit lagi atau terbawa lagi. Tapi enggak, omongan lu tuh kayak bener kan? Gue nggak bilang benar, cuman itu opini gue sebagai yang orang pernah. Gini, makanya gue bilang